Masih memprediksi untuk tahun ini ya, berdasarkan data dari ekonom kami di Bank Danamon, bahwa ada kemungkinan BI itu masih ada ruang untuk menaikkan suku bunga ya, sampai dengan kira-kira terminalnya itu di 6,25%. Nah, jadi kita menyadari bahwa ada kemungkinan untuk penaikan suku bunga ini, namun ini sebenarnya untuk menjaga agar interest rate differential dengan the Fed itu masih terjaga. Sebenarnya kita masih punya ruang untuk untuk mengatasi hal ini kayak gitu. Nah, dari perbankan sendiri tentunya juga berhati-hati nih dalam bisnis kami kayak gitu ya, terutama untuk bisnis konsumer. Untuk tingkat suku bunga penyimpanan, kami tentunya akan mengikuti 7 days BI repo rate. Namun untuk suku bunga pinjaman ya seperti KPR misalnya contohnya seperti itu, kita tidak terburu-buru untuk menaikkan. Karena saya rasa likuiditas di market juga masih ample, masih cukup baik. Oke, pasti cukup baik begitu ya. Andai kita mengamati beberapa tadi list yang memang andai dilihat masih cukup terjaga begitu suku bunganya. Ya. Nah, andai kita baru masuk begitu ya ke lebih detail lagi, kiranya juga instrumen investasi apa sih Pak Ivan yang juga menarik di tahun 2023 ini? Apakah memang dengan adanya volatilitas dan juga ketidakpastian global yang masih cukup tinggi, obligasi juga masih menarik dan juga aset-aset yang aman begitu untuk dikoleksi bagi para pelaku pasar di sana? Ya. Pertama kalau kita lihat aset saham kayak gitu ya, Mas Bram, bahwa ternyata berdasarkan penelitian kami di Bank Danamon sepanjang 20 tahun terakhir, apabila masih ada pertumbuhan ekonomi ternyata itu berkorelasi positif terhadap pergerakan IHSG. Korelasinya hampir mendekati 1 alias 0,97 ya data eksaknya. Artinya apa? Apabila memang 2023 ini menunjukkan bahwa prediksi kita bahwa ekonomi kita masih bertumbuh, sebenarnya kita masih bisa positif terhadap kelas aset saham. Ya, nah saham-saham yang sektor mana? Seperti yang tadi kami informasikan bahwa saham-saham yang sektor infrastruktur, kemudian yang siklikal terhadap komoditas, kemudian yang mempunyai modal besar untuk bertumbuh, itu yang kami sarankan. Namun bagi masyarakat tentunya mungkin lebih baik untuk reksadana yang berbasiskan big cap sehingga tidak perlu pusing-pusing dibantu oleh para manajer investasi, reksadana berbasis saham yang big cap atau yang mirroring to index. Jadi itu sebenarnya bisa disarankan untuk dikoleksi. Kemudian apabila kita melihat sekarang apabila di level 6.600-an seperti ini sebenarnya 12 month rolling PE IHSG itu di level 13,1 kayak gitu ya. Berarti ini masih di bawah rata-rata yang 15 sampai 16. Sebenarnya kesempatan baik untuk kita untuk masuk gitu ya. Waktu IHSG-nya tinggi, aduh kapan ya turun? Tapi sekarang saatnya turun, kenapa kita takut? Ini kan saat yang ditunggu-tunggu. Itu untuk kelas aset saham. Untuk kelas aset obligasi, jangka menengah, jangka panjang, 10 tahun, 15 tahun, kami melihat lebih mempunyai ketahanan terhadap peningkatan suku bunga dalam waktu dekat. Jadi itu yang kami sarankan. Namun untuk yang investor pemula, saya rasa berinvestasi di SBN Retail bisa merupakan jawaban. Karena di tengah kemungkinan besar bahwa suku bunga ini akan naik, maka imbal hasil dari SBN Retail itu juga akan mengikuti gitu ya Pak. Jadi itu kelas-kelas aset yang kami sarankan. Tentunya yang paling utama adalah menyadari profil risiko, itu sangat penting. Kalau profil risikonya itu agresif, kami bisa menyarankan mungkin sekitar 80% itu di saham atau reksadana saham, 20% di pasar uang. Namun apabila konservatif, bisa 50% di reksadana pasar uang atau cash atau deposito, 50%-nya lagi di pendapatan tetap atau obligasi. Kira-kira gitu Mas. Oke, pembagiannya begitu ya, mendiversifikasi bagaimana instrumen-instrumennya begitu ya, agar cuan di tahun 2023. Tapi andai juga kalau kita melihat begitu pergerakan IHSG yang mana juga saat ini lebih banyak tekanannya, apakah juga kalau dilihat secara perbankan big caps begitu tadi Anda katakan, ini juga menjadi menarik ataupun saham pilihan di reksadana, Pak Ivan? Ya, tentunya karena tentunya 4 bank besar yang menjadi penggerak ya big cap di IHSG kita. Saat ini koreksi berarti saatnya untuk kita untuk melihat bahwa potensinya ini kan sesuatu yang ditunggu-tunggu gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kami melihat bahwa ini adalah temporary sentiment.
kami melihat bahwa ini sentimen yang temporary atau sementara saja. Karena sebenarnya kan kita mengetahui bahwa dari sinyal The Fed sendiri menunjukkan bahwa mereka tidak akan seagresif tahun sebelumnya gitu ya dalam menaikkan suku bunga. Jadi sebenarnya dari situ kita tahu bahwa ini adalah sentimen sesaat, terutama dimotori oleh China yang melakukan reopening kemarin, sehingga tentunya dana asing tentunya mencoba untuk mencari yang yieldnya atau imbal hasilnya lebih tinggi. Namun kembali kita ingatkan bahwa fundamental Indonesia sendiri masih cukup baik. Kemudian dari permintaan domestik juga masih ada, dan kami juga memprediksi dari Bank Danamon sendiri memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi itu tetap ada. Ya, mungkin kita ada beberapa hal yang mungkin kita harus waspadai, seperti masa pemilu, China reopening kayak gitu ya. Tapi sebenarnya tidak ada sentimen yang gimana-gimana gitu terhadap market Indonesia. Jadi sebenarnya kita perlu melihat lagi bahwa ini adalah kesempatan kita untuk mengoleksi